Halo semuanya, nama saya Claudia Stefani Wang dari XIA. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membuat video presentasi asesmen bahasa Indonesia tingkat lanjut. Oke, mari kita mulai. Untuk poin pertama itu adalah T1, yaitu tentang puisi. Jadi, saya mengambil puisi Siapakah yang merupakan salah satu puisi karya Acep Zamzam Nur. Nah, saya mengambil puisi ini karena puisi ini bertemakan tentang alam, di mana saya sendiri itu suka tertarik suka dan tertarik tentang alam. Dan kemudian di sini ada puisinya. Kemudian itu ada T2, itu ada topiknya semantik. Jadi semantik itu tuh apa sih? Jadi semantik tuh ilmu yang mempelajari makna dalam karya sastra, baik makna kata, frasa, kalimat. Kemudian dari jenis-jenis makna semantik, semantik lagu merupakan media ekspresi yang mengandung makna denotatif atau biasa disebut makna sebenarnya, dan konotatif yang berarti makna kias atau emosional. Nah, di sini ada makna-makna jenis makna semantik. Yang pertama itu ada makna leksikal. Jadi makna leksikal ini adalah makna yang dimiliki atau ada pada laksem meski tanpa konteks apapun. Dan yang kedua itu ada makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini tuh makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat sehingga dapat disebut sebagai makna fungsional. Kemudian ada makna kontekstual. Jadi makna kontekstual ini merupakan makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Kemudian ada makna denotatif yang artinya itu makna asli atau makna yang sebenarnya. Yang terakhir ada makna konotatif. Jadi makna konotatif itu makna yang muncul sebagai asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau dibaca. Nah, di sini saya mengambil lagu Runtuh dari Feby Putri. Untuk lirik yang pertama itu, ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai. Jadi, lirik tersebut mengandung makna kontekstual karena menggambarkan kondisi batin yang hampa dan gelisah, bukan kondisi secara fisik. Kemudian ada lirik mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Makna ini juga termasuk makna kontekstual karena menggambarkan kondisi penyesalan dan ketidakberdayaan. Kemudian ada lirik ini, ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa tuk pura-pura ketawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Lirik yang ini tuh termasuk makna kontekstual karena lirik tersebut menggambarkan tekanan psikologis dan tekanan emosional pada kenyataannya yang sedang hancur. Kemudian ada lirik ini, ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Pada lirik ini tuh makna kontekstual, karena menggambarkan tekanan psikologis, tetapi tidak dapat dimengerti oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian ada tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Lirik ini mengandung makna konotatif karena terdapat makna kiasan dalam lirik tersebut yang menggambarkan suasana batin. Kemudian lirik selanjutnya ada, kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis, ku tak ingin membohongi diri, ku ingin belajar menerima diri. Nah, dari lirik ini mengandung makna konotatif karena seluruh kata dan frasa yang digunakan dalam makna kiasan yang menggambarkan kondisi psikologis dari lirik tersebut. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu sintaksis. Jadi, apa tuh sintaksis?
Sintaksis itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antar kata untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Nah, sintaksis ini mengkaji bagaimana kata-kata itu dapat diatur dan disusun berdasarkan aturan tata bahasa untuk menghasilkan kalimat yang benar dan baik. Nah, di sini ada contohnya nih kesalahannya. Yang pertama itu jenis kesalahan sintaksis ini ada kesalahan penulisan kata baku. Nah, kata merek adalah kata yang tidak baku. Penulisan kata yang benar tuh merek, bukan merk. Jadi perbaikannya itu bikin stiker vinil label merek, makanan, minum, dan lain-lain. Contoh yang kedua itu adalah ini. Sesuai seperti yang ada di gambarnya, yaitu jenis kesalahannya tuh kesalahan penulisan kata baku. Kata apotik itu adalah kata yang tidak baku. Jadi kata sebenarnya itu apotek, bukan apotik. Jadi perbaikan dari gambar tersebut yaitu apotek serasi. Contoh yang ketiga, ada jenis kesalahannya itu kesalahan penulisan kata yang tidak tepat. Jadi dapat dilihat di gambar tersebut, kata Mei dan Katyu itu adalah kata yang tidak tepat. Jadi penulisan kata yang benar itu adalah mie dan kue tiaw. Perbaikan dari gambar tersebut mie rebus, mie goreng, dan kue tiaw goreng. Contoh yang keempat ada ini jenis kesalahan sintaksisnya itu kesalahan penulisan kata yang tidak tepat. Seperti pada di gambar, kata mineral itu adalah kata yang tidak tepat. Jadi kata sebenarnya itu le mineral. Selanjutnya, jenis kesalahan sintaksis yang ini itu kesalahan penulisan kata yang tidak tepat juga. Jadi dari kata nasi dan mie itu adalah kata yang tidak tepat. Jadi untuk perbaikannya itu nasi dan mie, bukan nasi menggunakan y. Selanjutnya ada kesalahan penulisan kata yang tidak tepat juga. Bisa dilihat di gambar itu jualan bensin. Itu adalah kata yang tidak tepat. Seharusnya jualan itu tidak menggunakan W dan bensin tidak menggunakan G. Jadi perbaikan dari gambar tersebut yaitu jualan bensin. Selanjutnya ada jenis kesalahannya itu penulisan kata yang tidak tepat, yaitu di kata grave. Itu adalah kata yang tidak tepat. Jadi kata yang benarnya itu adalah grape dalam bahasa Inggris, yang artinya anggur, bukan grave. Selanjutnya ada kesalahan penulisan kata baku. Seperti yang ada di gambar, kata telepon itu merupakan kata yang tidak baku. Jadi penulisan kata yang benar itu harusnya telepon, bukan telpon. Kalimat yang benarnya itu ada paket telepon dan SMS. Selanjutnya ada kalimat yang tidak logis. Seperti pada di gambar, di situ ditulis es jeruk panas. Pada kata es di situ menjelaskan bahwa jeruk itu menggunakan es, tetapi disatukan dengan panas. Jadinya tidak logis, karena es jeruk panas, jadinya dingin atau panas. Jadi perbaikannya menurut saya itu es jeruk. Kemudian ada yang terakhir ini ada kesalahan penulisan kata yang tidak tepat. Seperti pada gambar disebut, kata service itu menggunakan kata yang tidak tepat karena cervice. Sedangkan ya kata yang sebenarnya itu service menggunakan s pada awal kata. Jadi
perbaikan dari gambar tersebut, yaitu servis HP. Servis yang menggunakan S pada awal kata, bukan C. Sekian, terima kasih presentasi asesmen bahasa Indonesia tingkat lanjut dari saya. Saya pamit undur diri, terima kasih.